Baik, pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa pidato Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia mengalami surplus beras tertinggi sejak tahun 60-an. Nah, ini kemudian menjadi satu hal yang tentunya kita apresiasi dan perlu kita cermati secara lebih dalam terkait dengan hal tersebut. Dan tentu untuk membahasnya kami sudah bersama dengan anggota Komisi 4 DPR, Bapak Profesor Rohmin Dahuri dari fraksi PDI Perjuangan. Bapak, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Pak, terkait dengan pidato Presiden yang mengatakan bahwa kita surplus beras tertinggi Pak. Nah, ini kemudian apa yang kemudian tanggapan Bapak sebagai legislator Pak, sebagai Komisi 4? Kita pun mengapresiasi selamat ya bahwa stok beras di Bulog memang faktanya gitu ya tertinggi sejak 57 tahun terakhir, yaitu 4 juta ton. Hanya saja mungkin supaya publik itu juga menjadi teredukasi bahwa stok beras itu berasal sekitar 1,9 juta ton itu asal dari beras impor tahun 2024. Jadi hanya sekitar 2,1 juta ton yang berasal dari serapan gabah petani, artinya produksi dalam negeri. Itu yang perlu jadi catatan. Yang kedua, kami di Komisi 4 sudah sejak 5 bulan yang lalu gitu ya, inspeksi mendadak di gudang-gudang Bulog di Semarang, di Jogja, di Karawang, ya di Indramayu ya. Ternyata itu banyak sekali beras-beras yang sisa impor itu sudah membusuk. Oleh karena itu kami mendesak ya untuk kebajikan pemerintah dan kebijakan rakyat supaya beras yang tertumbuk di Bulog itu segera itu dijual atau dikeluarkan sebagai bantuan pangan pemerintah. Kalau tidak berasnya mubazir, yang kedua kasihan Bulognya itu jadi tekor ya, atau rugi karena cash flow-nya kan menjadi terganggu gitu ya. Padahal seperti kita ketahui anggaran Bulog kan pinjaman dari bunga bank komersial, dan terakhir tentunya yang rugi ya konsumen gitu. Dan harusnya di sebulan terakhir harga beras itu melonjak, itu bukti kebenaran Komisi 4 sarannya bahwa harusnya segera itu beras Bulog dikeluarkan. Pak, terkait beras Bulog yang menumpuk Pak, apakah ada indikasi pihak-pihak tertentu yang kemudian menahan beras itu supaya harga beras tidak turun gitu Pak? Apakah ada dugaan seperti itu Pak? Jangan-jangan dari Komisi. Ya memang lalu publik susah untuk tidak berspekulasi gitu ya, karena di samping heroiknya ya atau euforianya klaim ya bahwa stok beras tertinggi sepanjang negara NKRI ada ya, tetapi faktanya ya beras langka di pasaran. Yang kedua adalah harganya melambung gitu ya. Yang ketiga banyak penggilingan padi gitu ya, dan pedagang beras lalu tidak mau melepas berasnya. Maka 2 hari terakhir pemerintah mendesak tuh agar perusahaan penggilingan beras melepas beras. Itu kan mengindikasikan bahwa ada something wrong, sesuatu yang salah. Dan kalau saya ikuti wawancara saya dengan para penggilingan beras, kemudian di Kompas, di media-media mainstream yang lainnya, teman-teman pengusaha penggilingan padi itu over ketakutan yang sangat mencekam ya, karena dituduh semua mengoplos beras untuk kepentingan pribadi gitu. Jadi itu pemerintah harus segera turun ya, menenangkan gitu ya para pengusaha penggilingan padi ya, untuk segera menjual berasnya di pasar. Ini artinya ada persoalan yang sekelumit yang mungkin tidak seorang pun bisa mendeteksi itu Pak. Artinya ketika data disampaikan baik, tapi ternyata ada persoalan di dalamnya. Nah, kita tahu bahwa kita kemarin sempat ramai beras oplosan Pak ya. Nah, itu kan kemudian tersangka sudah ditetapkan. Nah, apakah ada satu pandangan dari Bapak supaya nanti tata kelola beras ini bisa kemudian dievaluasi, direformasi total? Apa saran Bapak kepada pemerintah Pak? Iya, intinya sih sebenarnya di dalam manajemen yang benar transparansi ya. Ini kan kurang transparan, dan sebenarnya dugaan saya sebulan lalu kan menjadi kenyataan tuh bahwa akan terjadi chaos gitu ya, chaos para pedagang. Dan saya sungguh khawatir gitu ya kalau di belakang ini semua ada mohon maaf ada mafia ya. Jadi diciptakan suasana chaos sehingga para penggiling padi, pedagang beras tidak mau menjual berasnya karena ketakutan ya, lalu harga meningkat. Nanti para mafioso ini tinggal kirim aja demo itu
lalu pemerintah menyerah, ya kan, impor beras. Ini kan celaka 12 pas ya. Kenapa celaka? Karena mohon maaf kalau nggak salah bulan Desember Bapak Presiden Prabowo didampingi oleh Bapak Menko Pangan Pak Zulkifli Hasan dan Bapak Amran dan Kepala Bappenas membuat statement atau deklarasi benar-benar membanggakan, yaitu bahwa tahun 2025 ini untuk 4 komoditas pangan nggak akan impor, yaitu beras, kemudian jagung, gula, dan daging. Nah buktinya kan daging udah tumbang nih, ya kan, mulai April kita impor 400.000 ton gitu ya. Saya terus terang khawatir ya, lagi-lagi ada mafia atau orang yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan ya untuk mengimpor beras. Kan kita tahu bahwa betapa menggiurkannya gitu ya fee dari impor komoditas pangan ini. Dan tadi pidato Bapak Presiden Prabowo luar biasa itu, beliau akan nyikat ya atau menghajar ya atau menghukum seberat-beratnya oknum-oknum yang bermain di kebutuhan dasar ini yaitu pangan itu. Jadi saya optimis Bapak Presiden Prabowo dengan para pembantunya, kementerian, Kepolisian Republik Indonesia dan aparat lainnya harusnya mengamankan janji Bapak Presiden di dalam pidato kenegaraan hari ini. Prof, terima kasih atas waktunya, Prof. Sama-sama, Tentu kita nanti menantikan kabar baik dari aksi Komisi 4 ya terkait dengan adanya mafia pangan yang kemudian kita harapkan ini bisa dituntaskan dan melalui fungsi pengawasan Komisi 4. Tentu nanti kita semua menantikan apa yang kemudian nanti terjadi dan kita harapkan nanti proses ini bisa diselesaikan gitu, dituntaskan terutama dalam konteks beras oplosan, dan kita berharap kondisi pangan kita menjadi lebih stabil dan lebih baik lagi. Pemirsa, demikian laporan kami, kembali ke studio.